Metin agak ngumpul. Oh iya kah? Di mana nih? Iya, di rumah payung sana. Yuk guys. Uni udah nungguin nih, yuk. Yuk. Banget harganya tuh 10.000 lagi. Indri, Dira, Uni ngajakin kita ngumpul nih di rumah payung. Ya udah, ayo. Ayo. Kita duluan ya. Oke. Berapa? Nih, ayo. Ih, Uni, ngapain nih ngajak ngumpul? Kita udah pada ngumpul semua nih. Jadi kan guys, kita kan mau bahas tugas kelompok. Tapi aku lapar banget nih. Nungguin kalian lama banget. Jadi lemes, nggak ada energi. Nah, kita ada makanan ini. Wah, banyak banget. Iya nih, ada jus mangga, Ada jus buah naga, ada buah pisang, ada nasi, ada gorengan. Aku mau nasi deh. Kenapa sih kalau kita lapar ditawarin makanan? Ada apa sih di makanan ini? Wah, kamu gak tahu kenapa kita selesai makan selalu berenergi? Itu karena ada kandungan apa guys? Karbohidrat. Kalau kamu mau tahu penjelasan karbohidrat, aku ada nih videonya. Ayo tonton. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kijete Hilabia Simatau dengan NIM 2024 53036. Saya Rida Zalfa Kuzaima dengan NIM 2024 53046. Saya Mariandira Narimarna dengan NIM 2024 53038. Saya Indria Warin dengan NIM 2024 53048. Saya Jumiati Nasir dengan NIM 2024 53044. Saya Umil Khalis dengan NIM 2024 53040. Saya Cefra Omaratan dengan NIM 2024 53034. Nah, jadi di sini kami mau menjelaskan apa sih itu karbohidrat dan bagaimana peran karbohidrat dalam farmasi. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu karbohidrat. Jadi karbohidrat itu merupakan senyawa organik yang dimana tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan perbandingan atomnya itu 1:2:1 yang dimana sama seperti dengan air. Nah, secara kimia, karbohidrat itu didefinisikan sebagai polihidroksialdehida atau polihidroksiketon beserta turunannya yang dapat membentuk polimer melalui reaksi kondensasi. Jadi, istilah karbohidrat itu berasal dari kata karbo dan juga hidrat yang mengacu pada rumus empiris. Rumus umumnya yaitu CH2ON, di mana nilai N ini menunjukkan jumlah atom karbonnya. Jadi makin besar nilai N, makin panjang juga nanti rantai karbonnya dan makin kompleks jenis karbohidratnya. Selanjutnya, selain 3 unsur utama tersebut, beberapa karbohidrat juga itu dapat mengandung nitrogen, fosfor, atau juga belerang. Nah, jadi tergantung pada jenis dan strukturnya. Salah satu atom karbon dalam molekul karbohidrat itu dia membentuk gugus karbonil, baik aldehida maupun juga keton. Sedangkan atom karbon lainnya itu dia nanti berikatan dengan gugus hidroksil yaitu OH. Jadi susunan inilah yang menjadikan karbohidrat bersifat polar, mudah larut dalam air, dan mampu berperan penting dalam berbagai reaksi biokimia di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, dalam pola makan seimbang, karbohidrat ini berkontribusi sekitar 50-60% dari total energi harian. Jadi secara fisiologis, karbohidrat dioksidasi dalam sel menjadi karbon dioksida, air, dan energi dalam bentuk ATP, yang dimana itu digunakan sebagai aktivitas metabolik tubuh. Nah, selanjutnya, selain menghasilkan energi, karbohidrat ini juga dia mengatur kadar glukosa darah, memecah asam lemak untuk mencegah ketosis, serta membantu menyeimbangkan metabolisme lemak dan protein. Nah, secara alami, karbohidrat ini banyak ditemukan pada bahan pangan. Contohnya seperti beras, jagung, gandum, kentang, singkong, ubi, roti, dan mie. Serta juga pada buah-buahan dan sayuran dalam bentuk gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Dalam bidang pangan, karbohidrat ini dia berperan menambah rasa, warna, dan tekstur makanan, serta digunakan juga sebagai pemanis alami. Nah, jadi secara keseluruhan, karbohidrat ini dia merupakan komponen biologis esensial yang berperan dalam fungsi struktural, metabolik, dan energi pada makhluk hidup karena dia memiliki bentuk
dan sifat yang beragam. Karbohidrat juga dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok atau klasifikasinya. Jadi apa saja klasifikasinya? Tetap simak ya. Nah, kita masuk pada klasifikasi jenis pertama, yaitu klasifikasi monosakarida. Klasifikasi monosakarida adalah pengelompokan gula sederhana berdasarkan jumlah atom karbon dan jenis gugus fungsional yang dimilikinya. Rumus umum dari klasifikasi monosakarida yaitu CnH2nOn. Bentuk umumnya yaitu rantai lurus dan cincin atau struktur siklik. Pengertian rumus umumnya yaitu menunjukkan cara atom-atom tersusun pada dalam molekul monosakarida, apakah berbentuk rantai karbon terbuka atau berbentuk cincin. Jumlah atom karbonnya yaitu triosa 3C, tetrosa 4C, pentosa 5C, heksosa 6C, dan heptosa 7C. Kita masuk pada gugus fungsional dari monosakarida. Yang pertama yaitu aldosa yang mengandung gugus aldehid, kemudian ketosa yang mengandung gugus keton. Kemudian manfaat dari klasifikasi monosakarida yaitu memahami sifat kimia dan reaksi monosakarida, menentukan jenis isomer, dan membedakan fungsi biologis tiap monosakarida. Nah, manfaat klasifikasi dalam bidang farmasi itu apa sih? Yang pertama yaitu menentukan stabilitas dan reaktivitas gula dan formalitas obat, membantu identifikasi bahan alami dan sintetik dalam senyawa obat, penting dalam analisis biokimia, seperti misalnya uji glukosa darah, metabolisme karbohidrat. Kemudian yang terakhir yaitu digunakan dalam pembuatan obat-obatan, media kultur, dan bahan nutrisi sehat. Klasifikasi yang kedua adalah disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang bergabung melalui ikatan glikosilik dengan pelepasan satu molekul air atau reaksi kondensasi. Nah, rumus umum disakarida adalah C12H22O11. Bentuk umumnya berupa dua cincin monosakarida seperti galaktosa, fruktosa, dan glukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosilik atau COC. Pengertian bentuk umumnya sendiri artinya itu tersusun dari dua unit gula sederhana atau monosakarida yang saling berikatan membentuk molekul gula yang lebih kompleks, tetapi masih dapat dihidrolisis menjadi dua monosakarida penyusunnya. Jumlah atom karbon pada disakarida mengandung dua atom karbon atau C12 karena berasal dari dua monosakarida yang masing-masing memiliki 6 atom karbon atau C6. Nah, gugus fungsional utamanya adalah gugus hidroksil atau OH dan ikatan eter atau COC dari ikatan glikosilik. Beberapa juga masih memiliki gugus aldehid atau keton tergantung jenis monosakaridanya. Jadi pada aldehid biasanya dinamai dengan aldose, sedangkan keton dinamai dengan ketosis. Manfaat dari klasifikasi disakarida seperti maltosa, sukrosa, dan laktosa membantu dalam menentukan sifat kimia dan biologisnya. Misalnya, untuk menentukan pereduksi dan reduksi. Lalu yang kedua, mengetahui sumber dan fungsi biologisnya. Seperti laktosa dihidrolisis oleh laktase, lalu sukrosa dihidrolisis oleh sukrase. Yang tiap disakarida memiliki enzim spesifik untuk dihidrolisis. Nah, jadi klasifikasi ini membantu memahami metabolisme dan pencernaan gula dalam tubuh. Lalu yang ketiga, menentukan fungsi biologis dan sumber alami. Misalnya, sukrosa, sumber energi dari tebu dan bit. Lalu laktosa terdapat dalam susu yang penting bagi bayi. Kemudian maltosa, hasil pemecahan pati. Dengan klasifikasi ini, kita tahu asal fungsi dan peran disakarida dalam alam maupun tubuh. Kemudian, manfaat klasifikasi dalam farmasi. Nah, dalam bidang farmasi, klasifikasi dari disakarida bermanfaat untuk yang pertama, pemilihan bahan ekspesien. Misalnya, sukrosa digunakan sebagai pemanis dan pengisi dalam sirup atau tablet. Lalu yang kedua, menentukan stabilitas dan kompatibilitas bahan obat. Lalu yang ketiga, membantu formulasi sediaan farmasi, padat maupun cair. Lalu yang terakhir, sebagai sumber energi dalam medium pertumbuhan mikroba atau sel kultur. Sekarang kita masuk ke klasifikasi karbohidrat yang ketiga. Apa itu? Yaitu polisakarida. Apa itu polisakarida? Polisakarida merupakan karbohidrat kompleks yang tersusun atas banyak unit monosakarida lebih dari 60.000 yang terikat melalui ikatan glikosida, membentuk rantai lurus dan bercabang. Polisakarida bersifat tawar dan juga tidak manis.
rumus umum dari polisakarida yaitu C6H10O5N. Polisakarida tersusun dalam dua bentuk utama, yaitu yang pertama homopolisakarida, yaitu menghasilkan satu jenis monosakarida saat hidrolisis. Yang kedua itu ada heteropolisakarida, yakni menghasilkan lebih dari satu jenis monosakarida saat hidrolisis. Jumlah atom karbon dari polisakarida yaitu setiap unit monosakarida penyusun polisakarida mengandung 6 atom karbon atau heksosa. Gugus fungsional utama dari polisakarida terdapat gugus hidroksil OH dan ikatan glikosidik C rangkap O rangkap C yang menghubungkan unit monosakarida. Nah, sekarang masuk ke klasifikasi dan manfaat dari polisakarida. Yang pertama itu ada amilum atau pati, polimer glukosa dengan ikatan alfa 1,4 atau disebut dengan amilosa, dan juga alfa 1,6 disebut dengan amilopektin. Manfaat umum dari amilum atau pati ini sebagai sumber energi utama bagi manusia. Dan manfaat di bidang farmasi yaitu digunakan sebagai pengisi atau filter, pengikat, dan juga penghancur tablet. Yang kedua yaitu dextrin. Dextrin yaitu produk antara hasil hidrolisis amilum, lebih sederhana dan juga mudah larut. Manfaat umum dari dextrin ini sebagai sumber energi cepat. Manfaat di bidang farmasinya yaitu digunakan sebagai pengental dan pembentuk lapisan pelindung. Yang ketiga itu ada glikogen, yakni homopolimer glukosa sebagai cadangan energi pada hewan. Manfaat umumnya yaitu sebagai menyimpan energi di hati dan juga otot. Manfaat di bidang farmasinya yaitu digunakan dalam media kultur mikroba sebagai sumber energi dan juga karbon. Dan yang terakhir itu ada yaitu selulosa. Apa itu selulosa? Polimer beta glukosa tidak dapat dicerna manusia, berfungsi sebagai serat. Manfaat umum dari selulosa yaitu memperlancar pencernaan dan mencegah konstipasi. Manfaat di bidang farmasi digunakan sebagai pengisi tablet, bahan penyalut, dan juga pengikat alami. Baik, sekarang kita masuk ke kategori yang ketiga yaitu oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat yang terdiri atas sejumlah kecil unit monosakarida, umumnya 3 hingga 10 unit, yang terhubung melalui ikatan glikosida. Inti konsepnya adalah rantai pendek gula sederhana di antara disakarida dan polisakarida. Selanjutnya, rumus umumnya. Rumus umum dari oligosakarida adalah CnH2n strip X O N strip Y. N-nya itu adalah jumlah atom karbon total dari semua unit monosakarida, dan XY tergantung modifikasi. Misalnya kehilangan 1H2O tiap ikatan glikosida. Contohnya itu rafinosa atau trisakarida, yaitu rumusnya C18H32 dan O16. Selanjutnya, bentuk umum dan pengertian singkatnya. Bentuk umum oligosakarida dibedakan menjadi dua, yaitu linear. Yang pertama, unit monosakarida dihubungkan satu persatu membentuk rantai lurus. Yang kedua, ada bercabang atau branched, rantai utama dengan satu atau beberapa cabang monosakarida terhubung ke rantai utama. Pengertian singkatnya, struktur linear atau bercabang ini menentukan sifat fisik yaitu kelarutan dan kestabilan, dan biologis yaitu interaksi seluler dari oligosakarida. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari klasifikasinya sendiri. Klasifikasi oligosakarida berdasarkan jumlah unit monosakaridanya atau berdasarkan jenis unit. Contohnya ada FOS atau frukto-oligosakarida. Pendek rantainya, fermentasinya oleh bakteri usus ke prebiotik. Selanjutnya ada GOS atau galacto-oligosakarida dari galaktosa, mendukung pertumbuhan bifidobakteria. Selanjutnya ada HMO atau human milk oligosakarida. Ditemukan biasanya di dalam ASI, mendukung sistem imun bayi menyerap patogen. Klasifikasi ini membantu peneliti dan industri untuk memilih jenis oligosakarida yang tepat untuk target fungsi tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat klasifikasinya dalam dunia farmasi. Dalam dunia farmasi, oligosakarida dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi,
sebagai prebiotik nutraceuticals atau bahan tambahan dalam suplemen untuk kesehatan usus. Selanjutnya sebagai eksipien atau bahan tambahan atau carrier dalam formulasi obat. Misalnya sebagai bagian dari sistem penghantaran atau drug delivery karena sifatnya yang mudah dimodifikasi atau glikan dan bisa mengikat protein reseptor sel. Dalam formulasi topikal atau oral, oligosakarida dapat meningkatkan stabilitas sediaan, membantu penetrasi atau meningkatkan interaksi dengan flora usus atau mukosa. Klasifikasi memungkinkan farmasis memilih jenis oligosakarida yang tepat, misalnya FOS untuk suplemen, HMO untuk bayi, dan RFO dari tanaman untuk aplikasi pangan atau farmasi, sehingga manfaat terapinya lebih spesifik. Kita masuk pada identifikasi karbohidrat. Tujuan identifikasi karbohidrat adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis karbohidrat yang terdapat dalam suatu sampel atau suatu bahan pangan. Melalui berbagai uji kimia, kita bisa membedakan apakah suatu zat termasuk dalam monosakarida, disakarida, atau polisakarida, serta apakah ia termasuk dalam gula produksi atau non-produksi. Apa sih pentingnya identifikasi karbohidrat? Identifikasi karbohidrat penting karena yang pertama, menentukan jenis bahan makanan atau obat yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, membantu diagnosis penyakit seperti diabetes yang berhubungan dengan kadar glukosa. Yang ketiga, digunakan dalam penelitian biokimia dan farmasi, misalnya untuk mengenali senyawa yang dapat menjadi sumber energi dan atau bahan pembentuk biomolekul lainnya. Kemudian yang keempat, mengetahui reaksi kimia khas karbohidrat yang penting dalam analisis laboratorium maupun industri pangan. Kemudian, manfaat identifikasi karbohidrat dalam bidang farmasi antara lain. Yang pertama, kontrol kualitas bahan baku. Membantu memastikan kemurnian bahan yang mengandung karbohidrat seperti laktosa, glukosa, atau pati yang digunakan dalam pembuatan obat. Kemudian manfaat yang kedua, formulasi obat. Karbohidrat sering digunakan sebagai bahan tambahan atau eksipien seperti pengisi, pengikat, atau pemanis. Identifikasi penting untuk memilih jenis yang sesuai. Kemudian manfaat yang ketiga, standarisasi bahan alam. Banyak simplisia atau ekstrak tanaman yang mengandung karbohidrat. Identifikasi membantu menentukan kadar dan kualitas bahan aktifnya. Yang keempat, uji stabilitas dan penyimpanan. Mengetahui jenis karbohidrat membantu kita untuk memprediksi kestabilan obat terhadap panas, kelembapan, atau reaksi kimia tertentu. Yang kelima atau yang terakhir, analisis biokimia dan diagnostik. Beberapa metode analisis seperti uji Benedict atau uji Molis digunakan untuk mendeteksi keberadaan karbohidrat dalam formulasi farmasi atau sampel biologis. Kita masuk pada metode uji identifikasi karbohidrat. Uji yang pertama yaitu uji Molis dengan tujuan untuk uji pendahuluan untuk mengetahui adanya karbohidrat. Prinsipnya karbohidrat plus H2SO4 pekat menghasilkan furfular atau turunannya bereaksi dengan alfa-naftol membentuk cincin ungu di batas larutan. Terbentuk cincin ungu di antara dua lapisan termasuk hasil positif menunjukkan sampel mengandung karbohidrat monosakarida, disakarida, atau polisakarida. Uji yang kedua yaitu uji Benedict, di mana tujuannya untuk mendeteksi gula produksi yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas. Reagennya larutan Benedict mengandung CuSO4, Na2CO3, dan natrium sitrat. Prinsipnya, gula reduksi mereduksi C2+ yang menjadi warna biru menjadi Cu2O endapan merah bata saat dipanaskan. Hasil positif, endapan merah bata atau warna berubah jadi dari biru, hijau, kuning, orange, dan berakhir pada merah bata, menunjukkan adanya gula produksi seperti glukosa, fruktosa, maltosa, atau laktosa. Sukrosa negatif karena non-produksi. Yang ketiga, uji barcode. Tujuannya untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Reagennya larutan Cu asetat dalam asam asetat. Prinsipnya, monosakarida mereduksi Cu2+ lebih cepat dalam kurang lebih 2 menit daripada disakarida. Hasil positif endapan Cu2O merah bata dalam kurang lebih 2 menit adalah monosakarida, endapan setelah kurang lebih 5 menit adalah disakarida. Yang keempat, uji Seliwanov. Tujuannya untuk membedakan aldosa dan ketosa. Reagennya resisinol plus HCl pekat. Prinsipnya,
ketosa, contohnya fruktosa, lebih cepat terdehidrasi oleh HCl membentuk hidroksi multifurfular yang bereaksi dengan resisinol menghasilkan warna merah. Hasil positif, warna merah cepat termasuk ketosa, warna merah lambat atau tidak cepat termasuk aldosa. Uji yang kelima atau uji yang terakhir adalah uji iodin, di mana tujuannya untuk mengetahui adanya polisakarida atau pati atau starch. Reagentnya larutan I2 dalam KL. Prinsipnya, iodin bereaksi dengan amilosa membentuk kompleks biru tua dan dengan omilopektin membentuk warna merah keunguan. Hasil positif, warna biru tua yaitu pati atau amilosa dan warna merah keunguan termasuk amilopektin. Ya, jadi sekian video penjelasan dari kami. Kami harap video kami dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Oh, jadi gitu guys. Setelah aku nonton video ini, aku dapat menyimpulkan kalau semisalnya karbohidrat adalah senyawa organik esensial yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen dengan fungsi utama sebagai sumber energi, penyusun struktur sel, serta pengatur berbagai proses metabolisme pada makhluk hidup. Berdasarkan jumlah unit monosakaridanya, karbohidrat diklasifikasikan menjadi monosakarida, disakarida, Oligosakarida. iya, dan polisakarida masing-masing dengan struktur sel, sifat kimia, serta fungsi biologis yang berbeda. Monosakarida merupakan unit dasar yang paling sederhana, sedangkan polisakarida seperti pati, glikogen, dan selulosa berperan penting sebagai cadangan energi dan penyusun dinding sel. Dalam bidang farmasi, pemahaman klasifikasi dan sifat karbohidrat sangat penting karena banyak digunakan sebagai bahan tambahan, sebagai pengisi, pengikat, dan pemanis, media pertumbuhan mikroba, serta bahan aktif dalam formulasi obat. Identifikasi karbohidrat melalui berbagai uji molik, Benedict, Bervoet, Seliwanov, dan iodin membantu menentukan jenis dan sifat karbohidrat dalam suatu sampel. Dengan demikian, pengetahuan tentang struktur klasifikasi dan identifikasi karbohidrat tidak hanya penting dalam bidang biokimia, tetapi juga penting dalam bidang industri pangan, kesehatan, dan farmasi.